Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Siva Friends, sudah maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Terlebih lagi juga makin parahnya sudah banyak merambah pada lapisan masyarakat di usia remaja ataupun anak-anak. Dan bukan hanya menjadi korban tapi juga sudah menjadi pelaku nih. Kekerasan seksual merupakan sesuatu yang bukan tabu lagi ya di masyarakat kita. Oleh sebab itu kita akan bahas bersama di TVRI Sumatera Selatan hari ini bersama dua narasumber kita yang telah hadir ya. Yang pertama ada Ibu Fitriana SS MSI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih telah hadir Bu Fitri. Sama-sama Mbak. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Mbak Vera Bekti Rahayu, Empati Psikolog selaku psikolog tentunya Mbak Vera dan juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Terima kasih juga Mbak Vera sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan ya. Gimana harinya ini? Apakah kena macet nih? Aman ya? Suasananya hujan. Oke, berarti ya dingin-dingin kita harus mencairkan suasana ya di episode kali ini ya Bu Fitri, Mbak Vera ya. Dan kita juga tentunya dengan tema menguak fenomena kekerasan seksual di kalangan remaja, kita akan bersama bahas ya, dan juga kami tentunya ingin mengajak Siva Friends dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung telepon ke nomor 0711 311454 ataupun bisa ke WhatsApp kita ya di 0823 1198 1790. Oke, nih Bu Fitri, Mbak Vera, kita ini kan lagi Provinsi Sumatera Selatan lagi gempar ya, apalagi Indonesia juga gempar nih karena ada kasus memang yang terjadi di Sumatera Selatan, Kota Palembang khususnya ya, terkait dengan memang kekerasan seksual yang terjadi di kalangan remaja nih Bu Fitri, Mbak Vera ya. Mungkin saya ke Mbak Fitri dulu ya, mungkin juga banyak nih Siva Friends juga ya mungkin belum tahu memang kekerasan seksual itu apakah memang harus seksual gitu ya, ataupun memang kekerasan biasa saja, atau seperti apa memang kekerasan seksual ini Mbak Vera? Oke, baik, terima kasih Mbak Rifda. Sebelum ke sana mungkin kami mengucapkan bela sungkawa ya atas terjadinya kasus ini gitu ya. Kami miris juga dan ini menjadi perhatian buat kita semuanya gitu. Nah, kemudian kalau kekerasan seksual gitu ya, ya benar yang ada hubungannya dengan seksualitas gitu ya. Adanya paksaan, rayuan, bujukan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku kepada korban untuk tujuannya adalah memuaskan pelaku begitu ya, dan bentuk-bentuknya bisa saja kontak atau non kontak, langsung atau tidak langsung, yang itu tentu saja merugikan bagi korbannya gitu. Berarti memang highlightnya memang ada kekerasan untuk seksual dan juga merugikan korbannya gitu ya Mbak Vera ya. Memang tadi juga bentuk-bentuknya itu ada macam-macam ya ternyata ya. Tadi langsung tidak langsung juga ada Mbak Vera ya. Ya, kontak dan tidak kontak, langsung tidak langsung. Kalau langsung tidak langsung itu misalnya gini, kalau misalnya yang langsung ya berarti ada sentuhan, ada terjadi sentuhan secara fisik gitu ya, yang kemudian antara pelaku dan korban. Kalau tidak langsung itu bisa melalui media gitu ya, melakukan mungkin dengan videografi atau kemudian memperlihatkan, meminta anak untuk melakukan aktivitas secara seksual yang kemudian bisa saja dieksploitasi gitu ya tanpa pengetahuan atau kemudian izin dari si anak begitu. Nah, kalau untuk tingkatannya sebenarnya ada 3 ya tingkatannya. Yang rendah itu biasanya lebih kepada sesuatu yang masih mengarah pada hal-hal yang sifatnya verbal, misalnya mulai dari bercandaan yang mengarah pada aktivitas seksual gitu ya, kemudian mungkin disuwili gitu ya, atau mungkin mengajak pembicaraan yang mengarah pada konotasi seksualitas, dan biasanya ini dilakukan oleh orang yang tidak terlalu dekat gitu ya. Misalnya di jalan nih gitu kan, ada perempuan atau ada anak perempuan gitu ya, dijahili atau dibercandakan yang mengarah pada aktivitas seksual. Kemudian yang kedua yang tingkatnya sedang itu sudah ada yang mengarah untuk mengajak atau paksaan terhadap aktivitas seksual, dan biasanya dilakukan mereka memiliki hubungan yang cukup dekat gitu ya, dibandingkan yang pertama tadi, mungkin teman atau mungkin ada hubungan spesial yang mengarah untuk mengajak pada aktivitas seksualitas. Nah, yang ketiga yang paling berat yaitu adalah paksaan.
gitu ya, paksaan sehingga korban tidak berdaya, atau kemudian dengan adanya rayuan, terutama buat anak ya, anak-anak ini ada nih fenomena dirayu gitu ya, dan kemudian adanya paksaan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual. Oke, berarti kalau kasus yang viral ini bisa dikatakan memang berat ya, kekerasan seksual yang cenderung berat ya Mbak Vera Iya, ya. benar. Oke, kita beralih ke Bu Fitri nih Bu. Mungkin kan apakah nih ya kasus ini memang karena heboh ya, seluruh Indonesia juga heboh. Memang gunung es gitu ya yang akhirnya roboh gitu ya. Nah kalau berdasarkan dari data ya, data dari PPPA sendiri nih, apakah memang kasusnya itu memang meningkat yang akhirnya ini gunung esnya pecah atau seperti apa Bu dari data dari PPPA sendiri? Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi memang sebelumnya kami dari atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan juga menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya korban. Jadi terkait dengan fenomena gunung es tadi yang disampaikan, terkait data memang terjadi peningkatan kasus ini Mbak. Barangkali tadi sudah disampaikan kenapa bisa terjadi peningkatan kasus. Dan kalau kita melihat data secara nasional, untuk kekerasan ini berjumlah lebih kurang 13.847 kasus. Ini secara nasional. Kalau untuk kita di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, ini per September 2024 ini kasusnya berjumlah lebih kurang 400 kasus. Terdiri dari 281 kasus kekerasan terhadap anak dan selebihnya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan. Kalau kita bandingkan di tahun 2023 memang cukup terjadi peningkatan kasus karena kita masih di bulan September aja sudah jumlah kasusnya 400 kasus. Seperti itu. Jadi memang ada kecenderungan untuk kasusnya naik gitu ya, Iya, karena juga betul. ini masih September ya Bu ya, Betul. belum sampai Desember dan kemungkinan akan bertambah lagi Ya, ya. kita berharap tidak ada penambahan kasus. Amin, iya. Mudah-mudahan menjadi kasus yang terakhir yang Amin, ya. terjadi kemarin. Oke, dan ini juga Bu, apakah memang ya kalau ini kan terjadi di Kota Palembang gitu ya, apakah memang misalnya di daerah nih yang mungkin edukasinya lebih cenderung di bawah kota gitu ya, kasusnya lebih banyak atau seperti apa nih Bu Fitri? Jadi kalau terkait dengan kasus ini sebetulnya merata ya Mbak ya, tidak di desa, di kota, semuanya kasusnya ini banyak. Maksudnya bisa terjadi di mana saja kalau terjadi kekerasan, apakah itu kekerasan seksual maupun kekerasan terhadap perempuan. Jadi tidak tidak terfokus pada misalnya apakah itu di desa ataupun juga di kota, karena berbagai persoalan problem ini bisa memicu kasus kekerasan dan itu bisa terjadi di kalangan mana saja. Ya. Kalangan mana saja dan sekarang memang Di lagi mana hebohnya saja. di kalangan remaja ya Iya. Bu Fitri ya. Nah kalau ini juga Bu, ini kan kalau kasus yang viral ini kan korbannya memang wanita ya, perempuan ya. Tapi kalau misalnya juga yang Anak-anak. dan remaja, anak-anak gitu ya. Dan saya dengar juga bisa jadi nih, dan kasusnya juga ada ya, maksudnya sudah banyak kasusnya itu korbannya itu laki-laki gitu. Bu Fitri, itu seperti apa kalau dari fenomena yang PPPA tangkap gitu? Ya, tadi seperti yang disampaikan Mbak Vera, bahwasanya kasus kekerasan ini tidak terjadi pada anak perempuan saja atau terjadi pada perempuan saja, tetapi juga terjadi pada anak laki-laki. Hanya saja memang kasusnya kalau untuk anak laki-laki lebih sedikit, lebih banyak kepada korbannya ini adalah perempuan. Barangkali karena dianggap kita kondisinya lemah ya, jadi mudah dilakukan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Jadi justru itu kita harus memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tadi melalui segala sesuatu harus diberikan sarana prasarana yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak itu sendiri. Jadi sarana prasarana itu kadang-kadang mendukung kan untuk terjadinya kasus kekerasan, misalnya di jalan ataupun juga di lorong misalnya kan tidak ada penerangan, sehingga
mendorong orang untuk melakukan perbuatan yang ya itu tadi bisa juga kekerasan ataupun juga pencabulan terhadap perempuan ataupun anak. Jadi ini juga perlu diberikan sarana prasarana yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Jadi memang salah satunya ya. Masyarakat juga harus aware ya Bu ya, kalau Iya, misalnya betul. kondisi sekitar mungkin ada yang terlihat gitu, masyarakat juga harus istilahnya membantu gitu ya Bu ya. Betul sekali. Jadi kita juga sangat membutuhkan kepedulian dari masyarakat, terutama apabila terjadi misalnya korban yang terlihat oleh kita ataupun juga ada saksi. Jadi memang harus berani melapor kepada pihak yang berwajib ataupun juga orang yang kita anggap bisa membantu. Jadi harus disegerakan melapor. Betul. Iya. Kalau terlihat langsung melapor gitu ya, Betul Bu Fitri ya. sekali, iya. Oke, kita ke Mbak Vera ya Mbak ya. Kalau tadi kan sudah ada level tingkatannya ya untuk kekerasan seksual ini, ada rendah, sedang, tinggi gitu ya. Nah kalau sering terjadi di jalanan itu, dan ya saya juga pernah ya pastinya ya Mbak Vera itu mengalami catcalling. Nah, catcalling itu termasuk kekerasan seksual juga atau seperti apa Mbak Vera? Ya benar, catcalling itu termasuk yang tadi ya, yang rendah tadi, yang dimana dianggap bercandaan, dianggap tuh ya mungkin salah satu cara komunikasi gitu ya. Tetapi ketika itu sudah mengarah kepada kekerasan, intensitasnya juga tinggi, lalu kemudian diulang-ulang dan membuat tidak nyaman pada korban gitu ya, yang kadang-kadang membuat korbannya nggak nyaman, tidak aman gitu ya, sehingga ya tentu itu bisa juga menyakiti korban gitu ya, membuat dia jadi harus waspada gitu ya. Nah kadang-kadang pelaku nggak sadar gitu ya memberikan itu gitu. Nah itu yang perlu untuk tidak dinormalisasi gitu ya, membuat misalnya membicarakan masalah fisik gitu ya, atau penampilan perempuan yang mengarah kepada seksualitas seperti itu. Kadang-kadang remaja maupun anak-anak memang sudah teredukasi pun kadang-kadang juga malah sering melakukan catcalling itu ya Mbak Vera ya. Itu memang harus tadi kita di sini fungsinya juga mengedukasi ya Bu Fitri, Mbak Vera ya, semoga juga Civil Friends yang mungkin pernah melakukan catcalling itu mungkin stop ya sampai mulai hari ini stop ya untuk melakukan catcalling itu ya. Betul ya Mbak Fitri, Bu Fitri dan Mbak Vera. Oke, mungkin juga ini Mbak Vera, tanda-tanda atau indikasi, mungkin ada nggak tanda-tanda seorang remaja gitu ya, ada indikasi untuk melakukan kekerasan seksual, itu ada tanda-tandanya nggak sih Mbak Vera? Baik. Kalau kita bicara tanda-tanda ya, sebenarnya kekerasan seksual ini menjadi satu isu disebut dengan kejahatan yang luar biasa gitu ya, karena apalagi terhadap anak-anak gitu ya, karena dianggap itu tidak wajar, tidak masuk di dalam logika kita gitu ya. Lalu kemudian kok bisa gitu dilakukan oleh anak remaja dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya kalau kita bicara tanda-tanda secara kasat mata mungkin tidak kelihatan ya, karena ya hampir semua orang bisa jadi korban, semua orang bisa jadi pelaku gitu ya dalam hal ini. Jadi tidak ada tanda-tanda secara spesifik, kalau dia punya ciri-ciri seperti ini berarti dia pelaku, tidak gitu. Tapi kecenderungan itu bisa kita lihat dari keseharian juga gitu ya, dari perilakunya. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang negatif, apakah kemudian tindakan-tindakan itu terlihat secara sosial gitu ya, adanya pelanggaran misalnya. Kemudian tadi ada intensitas yang berlebih ketika misalnya bercanda gitu ya. Kadang-kadang sekali dua kali bercanda masih kita anggap wajar, tapi kalau intensitasnya berlanjut gitu ya, berarti kan itu sudah ada indikasi bahwa ini menjadi satu kebiasaan dari perilaku orang tersebut begitu. Ini secara garis besar seperti itu. Berarti memang ada kecenderungan memang semua orang bisa jadi pelaku ya itu tadi, tapi mungkin intensitasnya tadi ya Mbak Vera ya, mungkin catcalling sekali oke lah gitu ya, tapi kalau udah berkali-kali berarti kan memang ada permasalahan gitu ya. Oke Mbak Vera, Bu Fitri, kita akan lanjut lagi ya, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer.
TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, Pendapatan Negara Bukan Pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Siaran TVRI Sumatera Selatan bisa kamu nikmati di mana saja. Karena kini TVRI Sumatera Selatan juga bersiaran secara global melalui layanan MCPC atau Multi-Channel Per Carrier. Dengan dukungan teknologi satelit, stasiun bumi, dan jaringan terestrial yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola ke satelit Telkom 4. Tambahkan transponder atau TP Telkomsat pada receiver Anda. Setelah itu, masukkan frekuensi dan simbol rate-nya. Di frekuensi 3720 Hz dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, tinggal scan TP tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Mudah bukan? Nikmati siaran program-program berkualitas dari TVRI Sumatera Selatan. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang masih membahas dengan tema menguak fenomena kekerasan seksual di kalangan remaja. Bersama narasumber kita masih ada Ibu Fitriana SOSMSI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada Mbak Vera Bekti Rahayu SPSI Psikolog selaku psikolog, dan juga tentunya anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan tentunya juga kami masih mengajak untuk Sipofres dimanapun berada yang ingin bertanya ya seputar kekerasan seksual terutama di kalangan remaja, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun ke WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Mungkin bertanya seputar mungkin pernah mengalami gitu ya, bisa ditanyakan ya melapornya kemana gitu, atau pertanyaan-pertanyaan lain ya Mbak Vera, Bu Fitri ya. Oke, mungkin saya ke Bu Fitri dulu ya, terkait ini kan terkait yang viral ini, kasus yang viral ini ya Bu ya. Banyak memang ini ya di following saya ya di Instagram itu banyak memang yang men-share story tentang foto-foto gitu ya pelaku gitu ya yang masih di bawah umur ini, terus juga ada pengharapan lah bagi tindakan kasus ini gitu. Itu seperti apa kalau dari kacamata PPPA sendiri, Bu Fitri? Ya, sebetulnya kalau dari sisi regulasi terkait dengan men-share foto-foto pelaku ataupun juga korban itu justru melanggar undang-undang, Mbak. Jadi memang ada undang-undang perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum.
Jadi anak ini memang karena dia masih anak-anak, jadi dia tidak boleh tidak boleh fotonya itu disebarluaskan. Jadi si anak ini juga masih harus dalam perlindungan. Jadi namanya anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka harus hak-hak mereka juga harus tetap terpenuhi sebagai anak-anak. Walaupun mereka sebagai pelaku, tetapi mereka juga harus tetap dipenuhi hak-haknya sebagai anak karena mereka masih anak-anak. Nah, terkait dengan yang diviralkan itu memang kita sangat sesalkan sekali karena ini akan menjadi memicu kemarahan publik ya, dan tentunya si anak tadi tetap itu diproses secara hukum. Hanya saja anak yang masih di bawah umur 16 tahun tadi dia mendapatkan rehab terlebih dahulu. Nah, untuk nanti proses selanjutnya pada saat di persidangan itu akan tetap disidang, dan pola persidangan juga dia tetap memperhatikan bahwa ini adalah anak-anak, jadi tidak pola sidang seperti orang dewasa. Suasananya, kemudian pakaian daripada Pak Hakim, jaksa, polisi juga, jadi tidak menggunakan pakaian uniform mereka. Oke, berarti memang kalau bisa ya foto ataupun identitas dari pelaku yang masih di bawah umur ini tidak di-share atau disebarkan ke masyarakat luas gitu ya Bu Fitri ya? Iya, jadi ini kalau mau menampilkan itu biasanya kan ditutup matanya atau di blur, kemudian apalagi identitasnya, nama dan alamat itu tadi akan memicu kemarahan publik dan bisa berdampak lebih luas lagi, Mbak. Oke. Nah, kalau ini Bu terkait undang-undangnya yang saya tahu itu kan undang-undang TPKS itu ya yang terkait kekerasan seksual, tapi khususnya untuk anak atau remaja itu undang-undang yang digunakan itu apa, Bu? Untuk anak itu khusus undang-undang sistem peradilan pidana anak. Jadi undang-undang nomor 11 tahun 2012. Jadi khusus yang melakukan sistem peradilan pidana anak. Jadi di situ diatur anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah bisa pelaku, korban dan saksi. Sedangkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah sebagai pelaku. Oke, itu yang digunakan ya untuk melindungi juga anak-anak sebagai korban, pelaku maupun saksi ya, Bu Fitri. Jadi ya? tetap ada perlindungan hukumnya mereka. Oke, baik. Ini juga kita pasti penasaran juga terkait penyebabnya. Kenapa sih? Pasti banyak masyarakat itu kenapa sampai adanya kekerasan seksual yang dilakukan remaja nih, Mbak Vera nih. Kenapa? Penyebabnya tuh apa gitu ya? Silakan, Mbak. Baik. Kalau kita bicara penyebab gitu ya, kita kembali lagi kepada definisi remaja tadi ya. Remaja biasanya usianya antara 12 sampai 17 tahun, ada yang mengatakan sampai 19 tahun gitu ya, di usia-usia yang rentan gitu ya. Usia-usia sedang mencari identitas, sedang beralih gitu ya dari masa anak-anak ke masa dewasa gitu. Dan memang di usia-usia ini tuh rawan dengan konflik gitu ya. Bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan, kenapa sih mereka bisa terjebak gitu ya dalam kejahatan tadi yang luar biasa gitu ya, dengan tindakan-tindakan yang kita bilang ya sebenarnya bukan untuk anak-anak gitu ya, gitu. Tapi kenapa bisa di situ? Nah, kalau kita bicara tentang penyebab pasti luas sekali gitu ya. Yang pertama, kalau kita tadi bilang anak-anak itu masih juga ada sisi menirunya, walaupun ada juga sisi dia mulai belajar melihat lingkungan gitu. Kalau kita bicara meniru berarti siapa yang ditiru, ya kan? Siapa yang menjadi role model buat mereka gitu. Siapa yang sering bertemu dengan mereka yang kemudian menjadi role model. Nah, ini yang harus kita jawab bersama sebenarnya gitu ya. Apakah orang-orang terdekat dengan mereka gitu ya, apakah itu keluarga, ataukah kemudian itu mungkin sekolah gitu ya, mungkin public figure gitu ya, mungkin teknologi gitu ya, yang menjadi bagian dari yang terdekat dengan mereka gitu ya. Yang kemudian juga dari sisi kepribadian juga gitu ya, dalam artian bagaimana sih individu gitu ya ketika menghadapi situasi-situasi tadi, adanya perubahan, adanya kemajuan, itu bagaimana kita siap untuk beradaptasi dengan baik gitu. Artinya kalau kita bisa beradaptasi dengan baik, kita bisa mengikuti itu gitu.
Kemudian dari lingkungan tentu, karena lingkungan menjadi sangat penting buat anak-anak tumbuh dan berkembang gitu. Lingkungannya bagaimana? Apakah memang lingkungan yang positif atau lingkungan yang cenderung mengabaikan ataukah lingkungan yang cenderung mengarah kepada tadi hal-hal yang negatif seperti itu. Lalu kemudian kita punya budaya, sosial budaya gitu ya yang mengatur gitu. Kalau dulu mungkin budayanya masih anak berdua, laki-laki perempuan gitu ya, terlalu deket itu masih ada yang negur gitu ya, masih janganlah gitu ya, pulang tuh jangan pulang malam gitu kan. Apakah sekarang masih berlaku budaya-budaya ini gitu ya? Apakah kemudian individualisme sangat dekat gitu ya sehingga kita nggak peduli lagi dengan lingkungan sekitar, dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian juga ada nilai dan norma gitu ya, kita punya nilai-nilai ketimuran, kita punya nilai-nilai agama gitu. Apakah kemudian itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang terakhir adalah kebijakan. Kita punya kebijakan, punya mungkin pemerintah gitu ya, punya undang-undang dan punya peraturan-peraturan gitu ya, yang kemudian mungkin ada batasan-batasan gitu ya dalam melakukan aktivitas tadi, misalnya hubungan-hubungan seksualitas dan lain-lain. Nah, kalau ketika itu belum efektif dilakukan, bisa saja itu menjadi penyebab terjadinya hal ini gitu ya. Termasuk di dalamnya ada kemajuan teknologi gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya, siapa saja bisa mengakses gitu. Siapa saja bisa beli handphone. Ketika dia beli handphone, dengan otomatis dia juga bisa beli aplikasi gitu ya. Dengan kita beli aplikasi kita bisa memilih kan aplikasi apa saja gitu. Apakah ada regulasi nih kita boleh memilih aplikasi ini dan ini gitu ya. Karena beberapa kasus kekerasan seksual kadang terjadi karena mereka ada komunikasi nih melalui aplikasi gitu ya. Aplikasi pertemanan misalnya gitu ya. Kemudian sosial media gitu ya, yang apakah kemudian itu mereka bisa mengecek nih ini anak-anak atau bukan gitu. Terus arahnya kemana gitu. Nah, itu kan artinya ada regulasi juga di situ. Gitu. Seperti itu. Oke, itu juga tadi katanya juga ada isunya karena HP-nya itu banyak pornografinya, itu juga bisa karena media sosial ataupun perkembangan teknologi ya Mbak Vera ya. Benar sekali. Ya. Nah juga ini saya baca di berita juga ya terkait pengakuan bahwa misalnya ada juga pelaku yang remaja ini mengatakan bahwa bangga nih tidak jera gitu setelah melakukan kekerasan seksual. Nah itu kenapa tuh Mbak Vera? Oke, ketika ada kebanggaan gitu ya ketika melakukan hal tersebut. Nah kita bisa lihat nih apakah memang perilaku tersebut itu menjadi sebuah kebanggaan, artinya bisa menaikkan status sosial misalnya gitu ya, ataukah misalnya ada lingkungan pertemanannya, teman sebayanya memang sudah ada intensitas ke arah sana gitu ya, ada kemudian untuk menunjukkan nih gitu ya, kalau kamu bisa begini kamu jagoan, kamu bisa begini gitu ya, atau kemudian memang dia tidak memahami bahwa perilaku yang terjadi itu adalah salah gitu, sehingga dengan bangganya dia membanggakan kesalahan itu gitu. Nah, tentu ini menjadi perhatian buat kita semua. Apakah tadi ada perkembangan moral nih ya? Kalau kita ada perkembangan moral di mana seharusnya usia remaja itu sudah bisa menetapkan gitu ya, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah berdasarkan hati nuraninya gitu kan. Bukan lagi karena hukuman. Kalau anak-anak kan ketika masih SD misalnya, dia menjalankan tugas, dia mengikuti aturan karena ada hukumannya. Oh, nanti kamu nggak dapat ini loh gitu ya, nanti kamu berdosa loh gitu. Tapi ketika sudah masuk remaja, pola pikirnya juga sudah mulai konkret, mulai logis gitu ya, kita sudah bisa membedakan. Nah, apakah kemudian perkembangan moralnya nih yang sedang bermasalah, atau tadi karena lingkungan sebayanya yang mengarah pada aktivitas-aktivitas yang negatif. Oke, itu tadi informasi ya dari Mbak Vera terkait kenapa sih memang ada kebanggaan ya dari sang pelaku malah ketika sudah melakukan kekerasan seksual gitu ya. Nah, balik lagi ke Bu Fitri nih Bu, kalau tadi kan dari mungkin penyebab dari sudut pandang psikologi ya, tapi kalau sudut pandang dari di lapangan nih, karena kasusnya dihadapi gitu ya Bu Fitri ya, mungkin penyebab di lapangan tuh biasanya apa saja sih penyebab kekerasan seksual di lapangan? Ya, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar sama Mbak Vera terkait dengan apa saja sih yang menjadi penyebab kekerasan itu, dan yang kalau menurut hemat saya yang paling krusial itu adalah pola asuh dari orang tua dan keluarga, sehingga barangkali sejak kecil si anak tidak mendapatkan pola asuh yang benar, sehingga ada pembiaran, bahkan apa ya, kalau dikatakan penelantaran ya tidak diberikan hak-haknya mendapatkan kasih sayang, pengasuhan yang benar,
Jadi ini juga bisa mempengaruhi, Mbak. Kalau menurut saya institusi yang utama yang harus memberikan pola asuh yang benar itu adalah keluarga, orang tua. Nah, pada kenyataannya barangkali kedua orang tuanya karena faktor keuangan sehingga barangkali keduanya sibuk mencari nafkah sehingga anak tadi tidak bisa diurus secara layak lah ya. Artinya kan pemenuhan terhadap hak-hak anak tadi tidak didapatkan. Tadi misalnya kasih sayang, adanya hubungan yang harmonis antara anak dan kedua orang tua dan juga anggota keluarga lainnya, adanya interaksi yang intens. Jadi misalnya menanyakan aktivitasnya hari ini seperti apa, kemudian sekolahnya di mana, bahkan juga mungkin harus dicek ya Mbak Vera ya, handphonenya itu kan isinya apa sih, itu kan termasuk bentuk kontrol dari kedua orang tua dan juga bukan hanya orang tua tapi juga mungkin anggota keluarga lainnya. Jadi tadi betul sekali kata Mbak Vera, kalau sudah mulai ada sesuatu yang ada suatu hal yang berbeda dari kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak, jadi kita sebagai orang tua sudah harus mulai ada warningnya gitu kan. Kenapa sih dia berubah? Ada apa ini? Nah, kita harus menggali. Barangkali dia tidak terbuka ya harus dicarikan jalan sehingga pada akhirnya dia terbuka. Nah, ini yang pertama kasusnya itu ya Mbak, itu antara lain memang pola asuh. Kemudian juga tadi faktor kemiskinan ya. Salah satunya tadi kan karena pola asuhnya seperti itu karena dia mungkin orang tuanya tadi mencari nafkah, kedua-duanya mencari nafkah. Kemudian faktor pertemanan ini juga menjadi hal yang krusial ya, di mana tadi seperti kata Mbak Vera, teman yang positif bisa menjadi positif, teman yang negatif bisa mempengaruhinya menjadi negatif. Dan kalau kita lihat si anak tadi kan dia cenderung berteman dengan anak-anak yang usianya di bawah dia kan. Usia dia 16 tahun tapi ketiga anak itu berusia 13 dan 12 tahun. Jadi ada sesuatu yang bukan penyimpangan ya Mbak ya, perlu dikaji lebih jauh lagi. Tetapi ada pola kenapa dia bergaulnya tidak dengan teman sebayanya yang seusianya, misalnya sama-sama 16 tahun ya. Tapi dia lebih cenderung berteman dengan anak yang di bawah usianya. Kemudian tadi di handphonenya itu banyak sekali film-film blue. Jadi mungkin itu yang mendorong anak untuk melakukan itu. Dan kekerasan-kekerasan lain yang terjadi Mbak, tidak hanya kekerasan terhadap anak-anak, juga terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga juga marak sekali terjadi. Kita akan bahas ya Bu ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk. Nah, berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan.
kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Psikologi Populer yang masih membahas mengenai menguak fenomena kekerasan seksual di kalangan remaja. Bersama dua narasumber kita tentunya masih ada Ibu Fitriana SOS MSI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dan juga masih dengan Mbak Vera Bekti Rahayu SPSI Psikolog selaku psikolog tentunya, dan juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia. Dan juga kami masih mengajak tentunya untuk Psipofresh dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa saja langsung telepon ke 0711 311454 ataupun ke WhatsApp kita ya ke 0823 1198 1790. Oke, Mbak Vera, tadi kan kita sudah membicarakan tentang penyebab gitu ya. Nah, ini dampak jangka pendek, jangka panjang dari pelaku ya, pelaku kekerasan seksual yang mungkin masih remaja ini seperti apa nih, Mbak Vera? Baik, kalau kita bicara dampak ini juga banyak ya dampaknya secara psikologis. Tentu akan berada dampak terhadap diri gitu ya, diri, kemudian juga lingkungan, kemudian juga bagaimana sosial dan lain-lain gitu. Kalau kita bahas mungkin dari sisi ketika terjadi kekerasan seksual itu kan sebenarnya dua-duanya bermasalah, antara korban dan pelaku gitu ya, ada sesuatu gitu ya, karena ini dianggap sesuatu yang tidak normal gitu ya. Artinya dua-duanya ini pasti memiliki dampak gitu ya. Kalau kita bicara tentang pelaku ya, ketidakmampuan dia dalam mengontrol diri gitu ya, tadi misalnya dia ada keinginan untuk melakukan aktivitas seksual dan lain-lain gitu ya, tentu itu akan mempengaruhi kepada jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin secara jangka pendek mungkin ada yang mengalami kecanduan gitu ya, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari gitu ya, secara fisik misalnya mungkin ada gangguan secara fisik, kemudian secara psikisnya gitu ya, mungkin tidak bisa mengontrol emosi, kemudian tidak bisa mengontrol diri, manajemen waktu yang berakibat pada aktivitas yang lain. Kalau misalnya dia masih remaja gitu ya, identik dengan sekolah ya, akademik gitu ya, tentu itu akan berpengaruh terhadap aktivitas akademiknya, prestasinya bisa saja menurun, tidak fokus gitu ya, terus bisa juga mengalami gangguan-gangguan belajar gitu ya, misalnya membolos dan kecenderungan untuk melakukan penyimpangan atau kekerasan yang lebih dalam lagi gitu ya, ketika itu tidak diatasi. Secara sosial misalnya, ketika perilakunya ini gitu ya, yang tadi tidak normal gitu ya, dalam artian dengan perilaku yang seperti itu, tentu dia juga akan bermasalah secara sosial. Hanya akan berada di lingkungan-lingkungan yang mau menerima dia gitu ya. Apalagi kan kalau perilaku ini berkaitan dengan asusila juga gitu ya. Lalu masa depannya tentu gitu. Ketika dia fokus pada aktivitas yang negatif, kemudian ada kecenderungan misalnya dia menonton pornografi gitu ya. Kalau kita tahu sendiri bahwa ada yang mengatakan pornografi ini seperti narkoba gitu ya. Narkoba yang itu juga merusak otak gitu ya, sel saraf dan lain-lain, yang kemudian juga akan menurunnya intelijensi, sosial emosional gitu. Tentu ketika itu tidak diatasi, maka itu akan berpengaruh juga gitu ya pada aktivitas dia di jangka panjangnya gitu. Dan itu diibaratkan seperti orang yang ditabrak mobil gitu ya, fungsi otaknya tadi gitu ya, yang mengalami penurunan, dan itu tentu akan berakibat kepada masa depannya juga gitu, untuk kedepannya bagaimana ketika itu tidak diatasi gitu ya, dampak-dampak ini seperti itu. Apalagi kalau misalnya tadi mendapatkan hukuman dari sosial ya, secara sosial gitu, mungkin tidak dipercaya gitu ya, kemudian kesulitan untuk mencari pekerjaan gitu ya, sehingga dengan sendirinya bisa terisolir secara sosial gitu ya, yang tadinya misalnya hanya untuk bercandaan, ketika lingkungan tidak menerima itu, akhirnya menjadi kesulitan untuk dia bisa beradaptasi dengan perkembangan atau perubahan yang ada gitu.
kalau dari sisi pelaku ya, sisi korban pasti juga ada gitu ya, jauh lebih bisa berefek gitu ya ketika korban tidak bisa bangkit dari keterpurukan gitu ya. Mungkin ini juga berkaitan dengan kenapa sih kalau kekerasan seksual ini seringkali lama terekspos gitu ya, atau kemudian korbannya itu lama untuk bisa bercerita gitu ya, mengungkapkan gitu ya, karena dalam hal ini ada dinamikanya gitu ya. Pertama ada rasa tidak berdaya biasanya dari korban gitu. Karena kekerasan seksual karena tadi ya seperti pengertiannya ada paksaan, ada rayuan gitu ya kalau untuk anak-anak gitu ya. Dirayu, dimanipulasi gitu ya, dikatakan bahwa saya sayang dengan kamu, ini bentuk rasa sayang dan lain-lain gitu ya. Atau kemudian dipaksa, ada ancaman, hukuman gitu ya. Kalau misalnya tidak mau nanti ada keluarga yang akan dibunuh dan lain-lain gitu ya. Atau akan ya pokoknya berkaitan dengan ancaman-ancaman yang itu bisa menakuti dia, sehingga karena dominansi dari pelaku membuat mereka tidak berdaya gitu ya. Apalagi ketika misalnya ketika dia tidak menyukai aktivitas itu, berusaha untuk menolak atau mungkin berusaha untuk memberontak dan ternyata nggak bisa gitu ya, itu membuatkan dia tidak berdaya akhirnya itu. Kemudian ada isolasi, karena tadi ya dominansi dari pelaku membuat korban ini diisolasi dari lingkungan. Kadang misalnya mereka dibatasi secara fisik bahkan gitu ya, dieksploitasi tapi kemudian tidak mendapatkan hak-haknya. Lalu bisa jadi juga diisolasi secara sosial, dibatasi untuk bertemu dengan orang-orang misalnya gitu ya, dijauhkan dari teman-teman atau keluarga gitu. Lalu kemudian biasanya ada ambivalence gitu ya, menjadi ragu-ragu gitu. Apalagi ketika pelaku ini adalah orang terdekat dengan anak, misalnya keluarga gitu ya. Saya merasa nggak suka dengan perilaku ini, tapi kalau saya laporkan dia keluarga saya, nanti dia di penjara bagaimana gitu. Sehingga korban itu merasa saya harus lapor atau tidak, tapi saya nggak nyaman gitu ya, tapi saya nggak nyaman gitu. Yang kemudian akhirnya membuat korban menjadi tidak merasa mampu untuk mengungkapkan itu gitu ya. Apalagi misalnya ada penolakan, ada merasa bersalah gitu ya. Ketika saya harus lapor, konsekuensinya adalah ada orang yang harus menanggung akibatnya, di penjara gitu ya misalnya. Terus kemudian ada yang mungkin dari keluarga lain mengatakan bahwa ini karena kamu nih dia di penjara gitu ya. Sehingga itu menjadi rasa bersalah buat korban gitu ya, menyalahkan diri sendiri, dan itu menjadi satu dinamika yang terus menerus sampai kemudian kenapa akhirnya dia merasa nggak tahan dengan itu gitu ya, baru kemudian dia mengungkapkan. Ya. Jadi sehingga kita juga nggak bisa menjudge gitu ya, kenapa sih kamu baru lapor sekarang, kenapa nggak dari dulu, kenapa dan kenapa gitu ya. Karena itu tadi gitu ya, itu bisa saja muncul pada korban, apalagi ketika pelaku adalah orang terdekat, dan kadang-kadang dan ternyata sebagian besar pelaku kekerasan itu adalah orang terdekat dengan anak gitu. Seru sekali ya perbincangannya, sampai nggak berasa loh Mbak Vera ya. Oke, mungkin ke Bu Fitri juga ya. Ini kan ranah nih, ranah PPPA sendiri ya dalam mungkin pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan seksual itu seperti apa nih? PPPA itu kan dari pemerintah ya, tapi juga merangkul gitu korban maupun pelaku nih. Jadi seperti apa sih ranah PPPA sendiri, Bu Fitri? Ya, jadi kalau ada korban tentunya kita langsung menindaklanjuti dengan memberikan pendampingan, baik itu pendampingan psikolog maupun juga pendampingan hukum. Jadi kalau itu ranahnya pidana, biasanya kita akan teruskan ke pihak aparat penegak hukum, dan tentunya si korban tadi akan mendapatkan pendampingan dari kita. Kemudian untuk pelaporan biasanya itu Mbak bisa melalui online, kita ada Sapa 129, kemudian juga bisa datang langsung ke UPTD kita atau di dinas kita kan alamatnya. Kemudian juga bisa mungkin bersurat atau langsung ke unit Renakta 4 Polda yang menangani kasus kekerasan terhadap remaja, anak dan wanita. Itu bisa juga. Jadi dimanapun yang terdekat yang bisa memberikan pertolongan lebih cepat dan lebih awal disarankan untuk sesegera mungkin melapor, baik itu korban, keluarga korban, ataupun kita yang melihat peristiwa atau kejadian tersebut. Kemudian tentunya untuk mencegah ya, mencegah itu tentunya lebih baik daripada mengobati. Nah, kami terus berupaya Mbak untuk melakukan pencegahan ini dengan melakukan sosialisasi, itu mulai dari tingkat PAUD, TK sampai ke perguruan tinggi, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun tentunya kami tidak bisa melakukan
tugas ini secara sendiri. Kami membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain, stakeholder lain yang dalam hal ini misalnya media, salah satunya seperti yang dilakukan pada hari ini adalah salah satu upaya dari kami memberikan sosialisasi terkait dengan pencegahan terhadap kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun anak. Peran media ini sangat penting dan strategis sekali dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Seperti tadi Mbak ya, bahwa pelaku dan korban itu kan fotonya beredar di mana-mana. Nah, padahal itu tidak diperbolehkan. Kemudian di samping kami memberikan sosialisasi mulai dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi, kami juga memberikan sosialisasi ke tingkat desa, Mbak, melalui aktivis-aktivis kami yang kita namakan itu PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Kemudian kita ada SAPA, program SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak. Kemudian kita ada program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Jadi ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk memberikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekali lagi, kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami butuh bantuan masyarakat, kemudian juga pihak swasta, media, dan juga perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas di DPPAI. Baik, itu tadi ya pesan dari Bu Fitri juga ya, mengajak masyarakat juga untuk bekerja bersama istilahnya ya Bu betul, Fitri ya. Kolaborasi, pentahelix. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi Mbak Vera, Bu Fitri, namun setelah pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu. Kehidupan saya dulu, ya, boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya? Celananya! Waduh. Iya berat, Hati-hati dong, Mas. tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makanya yang bener ya. Ya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang.
rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang masih membahas mengenai menguak fenomena kekerasan seksual di kalangan remaja bersama dua narasumber kita. Tentunya masih ada Bu Fitriana SSMSI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dan juga masih ada Mbak Vera Bekti Rahayu SPSI Psikolog selaku psikolog dan juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami tentunya masih mengajak ya untuk siapapun dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 07113114454 ataupun ke WhatsApp ke 082311981790. Oke, mungkin ke Mbak Vera dulu kali ya, kalau terkait psikologi ini kadang kan juga kita nih kalau saya ya juga nonton misalnya ada series sex education gitu ya. Memang apakah seperlu itu sex education atau edukasi seksual ya untuk zaman sekarang terhadap remaja ataupun anak-anak, seperlu itukah Mbak Vera? Ya, kalau kita melihat sekarang ya fenomena ini mulai terbuka ya. Sebenarnya kalau 10 tahun terakhir kan fenomena kekerasan seksual ini seperti gunung es ya, yang dilaporkan sedikit gitu ya, tapi kemudian yang di dalam ini banyak. Nah, dengan adanya edukasi, mungkin ada pemberitaan juga yang menyebabkan yang tadinya nggak aware jadi aware, sehingga mulai kemudian melapor dan lain-lain. Nah, tentu ini juga penting juga untuk adanya satu mungkin kurikulum lah kita bisa bilang gitu ya, adanya sex education gitu ya, atau reproduksi dan lain-lain itu udah sesuai dengan tingkat perkembangan usianya gitu ya. Mungkin ketika anak-anak SD, TK gitu ya, mulai dari mengenal diri dulu gitu kan. Mana sih bagian tubuh yang boleh disentuh gitu ya, konsep diri, mana siapa saja yang boleh menyentuh, siapa saja yang boleh melihat gitu ya. Lalu kemudian mulai sudah masuk SD, SMP itu bagaimana dia bisa menjaga, siapa saja, bagaimana caranya dan lain-lain. Kemudian sampai kepada ketika sudah SMA, sudah masuk ke ranah yang lebih penting, lebih serius, itu bagaimana dalam menjaga itu tadi gitu ya, sehingga itu menjadi sangat penting gitu. Nah, tentu ini tidak hanya misalnya kami sebagai HIMSI gitu ya, atau kemudian juga sekolah ya, tentunya ada apakah itu kemudian dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah, ataukah kemudian di luar sekolah gitu ya, di masyarakat. Nah, ini kan tentu harus jadi pelajaran bersama. Kalau dulu dianggap sebagai tabu gitu ya, membicarakan pengetahuan tentang itu gitu ya, tapi ternyata banyak korban-korban ini gitu ya seringkali menjadi korban karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menjaga diri, apa itu yang mengarah pada kekerasan seksual gitu ya, sehingga tentu dengan adanya edukasi tadi itu akan meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama anak-anak tentang bagaimana pentingnya menjaga diri dari kekerasan seksual. Oke, berarti itu salah satu tips ya Mbak ya untuk menghindari juga kekerasan seksual pada remaja gitu ya Mbak Vera ya. Oke, ke Bu Fitri ya Bu ya. Terkait tadi kan juga ya sudah sosialisasi, terus edukasi ke masyarakat itu juga bukan hanya ke pelaku, ke korban atau keluarga sekitar korban atau pelaku, tapi juga ke masyarakat ya. Betul. Bu Fitri ya. Nah, itu sosialisasinya tadi ya ke dari level pendidikan ataupun ke desa-desa seperti itu ya, Bu Fitri ke ya? pedesaan juga ke masyarakat umum. Kenapa kita melakukannya mulai dari tingkat desa itu tadi untuk memperkecil angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari tingkat desa. Jadi diberikan awareness, kesadaran bahwasanya mereka harus tahu bagaimana menghindari supaya tidak terjadi kekerasan di dalam di dalam rumah tangga ataupun juga di sekolah, karena sekarang juga banyak kasus bullying terhadap anak-anak di sekolah. Jadi kenapa mereka harus menghindari itu dan kenapa mereka tidak boleh melakukan bullying, dan juga misalnya kasus-kasus kekerasan di dalam keluarga. Biasanya kan kecenderungan itu terjadi si anak ini meniru perilaku daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya misalnya cenderung kasar, biasanya anak-anaknya juga akan meniru perilaku orang tuanya, dan itu biasanya akan terbawa pada saat dia sekolah. Nanti biasanya kan ada anak-anak yang suka mengeluarkan
kata-kata isi kebun binatang, pasti itu dia mendapatkannya dari mana? Apakah dari temannya ataukah dari rumah? Nah, ini sekali lagi pentingnya pola asuh dari orang tua. Kalau mau idealnya pendidikan pranikah itu sangat penting sekali. Pendidikan edukasi seks pranikah, kemudian pada saat dia menikah itu juga terus. Artinya pendidikan di dalam kita menjalani kehidupan ini ya harus terus kita lakukan. Jadi tidak berhenti hanya pada saat kita mau menikah atau pada saat menikah saja, tapi namanya pengetahuan bagaimana kita mengelola rumah tangga, mengurus anak itu harus dengan ilmunya, kata Mbak Vera tadi. Tanpa ilmu kita akan nyasar ya Mbak. Ya, jadi betapa pentingnya pengetahuan edukasi tentang juga ini. Sosialisasi ataupun edukasi dari mungkin dari anak-anak, dari remaja itu tadi ya mungkin bisa berdampak panjang ya terhadap anak atau remaja tersebut. Nanti tadi yang Ibu katakan Pola asuh tadi. Pola asuh ya bisa. Istilahnya kan ini lingkaran setan yang harus diputus gitu ya Mbak Vera, Bu Fitri ya. Jadi memang kita harus bersama-sama tadi ya ke masyarakat. Tadi kalau misalnya ke PPPA ada bisa yang dihubungi ya? Oh ya, kita ada Fitri, call center kita di 0821 77 111 299. Itu call center kita, atau juga bisa melalui Sapa 129. Call center Sapa 129 atau ke nomor WhatsApp 0821 77 111 299. Oke, itu tadi mungkin bisa dicatat ya tadi Bu ya, terkait nomor hotline istilahnya bisa dihubungi kalau memang misalnya menemukan kasus kekerasan seksual ataupun juga mengalaminya gitu ya Bu Fitri, bisa langsung saja telepon gitu ya. Oke, ke Mbak Vera nih, kalau misalnya yang dilakukan nih untuk korban nih ya, untuk korban kekerasan seksual dari psikolog sendiri biasanya apa nih Mbak Vera? Oke, baik. Kalau kami dari HIMSI gitu ya, Himpunan Psikologi Indonesia, terutama di wilayah Sumsel, kita juga ada banyak juga ya psikolog-psikolog gitu ya yang memang punya concern terhadap kasus-kasus ini gitu ya. Tentu kita juga ambil peran di sana gitu ya sebagai organisasi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama secara promosi ya. Tadi seperti yang disampaikan Ibu Fitri bahwa mencegah itu lebih baik daripada kita mengobati gitu ya, dan tentu kalau kita mencegah lebih banyak orang yang bisa kena manfaatnya gitu ya. Nah, dengan promosi artinya kita bisa juga kaitkan ini dengan psikologi, bagaimana dengan kesehatan mental, bagaimana kita bisa mempromosikan ini di masyarakat lebih luas, mungkin lewat juga dengan penelitian, pengabdian masyarakat gitu yang bisa kami lakukan gitu ya. Terus kemudian kita juga ada program sejiwa juga gitu ya, yang call center yang mungkin bisa menjadi teman curhat, tapi kemudian nanti kalau misalnya sudah sangat detail dalam gitu ya, kita juga bisa mengalurkan atau kita mengelingkan ke lembaga-lembaga gitu ya. Kemudian kita juga ada preventif tentunya, mencegah gitu ya dengan banyak kegiatan dengan psikoedukasi tadi gitu ya. Terus kemudian dalam kasus-kasus yang sudah menjadi korban dan tentu pendampingan, tentu kami dari HIMSI juga bisa melayani pendampingan. Baik, itu tadi Mbak Vera. Terima kasih Bu Fitri, Mbak Vera ya atas informasinya terkait kekerasan seksual hari ini. Semoga tentunya ya bermanfaat ya untuk Sipo Friends dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Sipo Friends, sudah perbincangan kita ya mengenai kekerasan seksual. Kami juga tentunya mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada, jika ingin bergabung ataupun ingin bertanya ya seputar kekerasan seksual, bisa langsung ke PPPA ataupun langsung ke Himpunan Psikologi Indonesia ya, nanti akan dibantu ya. Oke, saya Rifda Aldovaira pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.